tanggal 22 Desember ada perayaan hari apa namanya? Hari Ibu. Mengapa ada hari Ibu? Itu dari barat, saudara. Hari Ibu. Orang barat itu punya orang tua. Kalau orang tuanya sudah tidak bisa mandiri, nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang, apalagi hidupnya bergantung pada anaknya, biasanya oleh anaknya dimundokkan ke panti jompo, ditaruh di panti jompo. Anaknya entah pergi kemana-mana sudah. Nah, karena orang barat ini melupakan ibunya, lalu ada gerakan untuk mengapresiasi, memberikan penghargaan pada peran seorang ibu. Dibuat hari ibu. Ya, hari ibunya macam-macam. Kadang datang pada ibunya, selamat hari ibu ya mam, semoga panjang umur. Kadang ibunya dibawakan makanan, selamat hari ibu mam. Kadang ibunya diajak rekreasi. Ya, setahun sekali. Kadang-kadang anaknya itu gak peduli. Ibunya sehat, tinggal sama siapa, gak peduli. Tiba-tiba dah meninggal. Itu orang-orang barat. Makanya ada hari ibu. Nah, kalau di dalam Islam sering ada pertanyaan, gimana hukumnya merayakan hari ibu? Merayakan hari ibu bagus. Cuma kalau hari ibu yang dari barat itu sangat kurang. Mengapa? Di dalam Islam hari ibu itu bukan tanggal 22 Desember. Bukan. Tapi kapan? Setiap saat. Sejak tanggal 22 Desember sampai tanggal 21 tahun berikutnya. Itu hari ibu di dalam Islam. Mengapa? Karena orang tua ini memang wajib dilayani. Ada seseorang ya bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Hai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku temani dengan baik? Orang itu biasanya kan butuh teman. Butuh teman. Gak bisa orang tuh sendirian. Laki-laki butuh istri, perempuan butuh suami. Nah, kalau sudah tua butuh siapa? Anaknya. Siapa orang yang paling berhak ditemani dengan baik? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Lalu orang yang kedua siapa Rasulullah? Rasulullah menjawab lagi, ummuka. Yang kedua ibumu lagi. Lalu yang ketiga siapa? Yang ketiga ummuka, ibu kamu. Lalu yang keempat, orang keempat siapa? Rasulullah menjawab, summa abuka, kemudian ayah. Artinya apa? Kalau kebaikan itu banyaknya 100%, yang 75 untuk ibu. Mengapa untuk ibu? Ibu ini yang paling berat dalam merawat dan membesarkan anak. Itu ibu. Sejak dalam kandungan, ketika melahirkan, ketika masih bayi. Suami istri punya anak. Malam-malam anaknya menangis. Kalau yang bangun papanya, kira-kira papa ini melayani anak atau membangunkan istrinya kira-kira? Membangunkan istrinya. Dan kalau istrinya sudah bangun, papanya tidur lagi. Artinya apa? Yang paling berat memang melayani anak itu ibu. Karenanya ibu ini 75%. Ayah 25%. Selainnya di bawahnya itu seperti istri di bawah 25, anak di bawah 25. Itu aturan di dalam agama seperti itu. Nah, ini perlu dijelaskan. Mengapa? Fenomena akhir zaman seperti sekarang ini. Ada orang yang man atau azawjatahu wa aqqa ummahu. Ada orang-orang yang tunduk pada istrinya, tapi durhaka pada ibunya. Sama ibunya berani, sama istrinya takut. Ada apa enggak orang begitu? Banyak. Itu enggak boleh, harus dibalik. Yang benar itu berani sama istrinya, tunduk pada ibu. Harus begitu. Jangan dibalik. Kalau sebaliknya enggak boleh. Dan kadang-kadang memang ya,
Ini kepada ibu. Kepada ayah juga begitu. Ada orang yang mengqarraba shadiqahu wa jafa abahu. Mendekatkan kawannya. Kalau orang yang berkawan dengan dia, dilayani dengan baik. Tapi bapaknya kurang dipedulikan. Bapaknya kalau ngajak ngobrol, ngajak menyapa, tidak begitu diakrabi. Tapi kalau kawannya sambil ketawa-ketawa. Gak boleh seperti itu. Orang tua harus melebihi kawan. Harus melebihi. Itu orang tua. Nah, kadang-kadang ini ya, seorang anak mau berbakti pada ibunya, istrinya marah-marah. Kasih uang sama mamanya, istrinya marah. Kok mamanya dikasih uang terus? Kalau ada istri seperti itu, istrinya diingatkan. Istri, kamu itu harus mendukung abang, berbakti pada ibu. Mengapa? Kalau abang ini berbakti pada ibu abang, anak abang akan berbakti pada kamu. Tapi kalau saya tidak berbakti sama ibu saya, anak saya gak berbakti sama kamu. Tinggal pilih. Kamu marah-marah, saya melayani ibu. Nanti kamu, anak-anak gak melayani gimana sama kamu? Diingatkan. Dan sebaliknya, kalau seorang istri punya suami kurang berbakti sama mamanya, diingatkan. Bang, kamu macam tidak berbakti sama mamanya. Kenapa? Jangan gitu. Saya gak suka. Mengapa? Kalau kamu tidak berbakti sama mama kamu, anak kamu gak akan berbakti sama saya. Tapi kalau kamu berbakti sama orang tua kamu, anak kamu berbakti sama saya. Saya senang sekali kalau seperti itu. Harus seperti itu orang itu. Ini diceritakan ya. Ada imigran Arab. Suami istri ke Amerika. Suaminya ini membawa mamanya. Suatu ketika ibunya sakit keras. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Yang menjaga anaknya yang laki-laki sama menantunya yang perempuan. Dan menantu yang perempuan ini perhatian betul. Perhatian betul sama mamanya. Kadang sampai menangis apa. Lama-lama dokter Amerika perempuan heran. Tanya sama istrinya. Itu siapa yang kamu perhatian betul itu? Itu mertua saya. Ibunya suami saya. Kamu kok perhatian betul? Seperti merasa prihatin. Merasa kasihan. Apa kata dia? Itu ajaran agama kami. Sangat hormat, sangat menjaga pada orang tua kami. Akhirnya dokter perempuan ini tersentuh. Oh gitu. Saya sudah lama nggak jumpa mama. Entah keadaannya bagaimana sekarang. Akhirnya dia menangis, lalu masuk Islam. Dan mamanya dibawa pulang dari panti jompo ke rumahnya. Ini gara-gara seorang menantu berbakti kepada mertua, bisa mengislamkan orang lain. Makanya orang laki-laki itu kalau cari istri, cari yang solehah. Mengapa? Kalau solehah didukung berbakti pada orang tua. Ini ada cerita lagi. Cerita juga ya. Tentang seorang menantu yang baik sama mertuanya. Ini cerita sebagian guru. Dulu di Arab, ada suami istri tinggal di padang pasir, orang Badui. Orang Badui ini biasanya tinggalnya di kemah-kemah. Tinggal di kemah-kemah, padang pasir. Nah, orang Badui ini suaminya, Badui ini suami istrinya punya anak bayi laki-laki. Dan suaminya membawa mamanya. Ibunya dibawa juga ke situ. Lama-lama, karena ibunya kebetulan ya, ibunya suaminya ini cerewet. Suka marah. Akhirnya anaknya merasa bosan. Bilang dia sama istrinya, Dek, gimana kalau mama ini kita tinggalkan? Capek ngurusin mama. Kenapa? Mau tidur marah. Bangun tidur marah. Pagi-pagi marah. Siang marah. Pokoknya marah terus. Ngomel-ngomel terus. Kata istrinya, itu kan mama kamu. Kalau ditinggal,
nanti mama mau makan apa? Kata suaminya, ya makanan kita tinggalkan di sini. Nanti kalau kira-kira habis, kita kirim. Loh, tapi mama kan pasti ikut kalau kita pergi. Enggak, nanti kita pergi diam-diam ketika mama tidur. Ya terserah kamu kalau begitu, itu kan mama kamu. Sebagai istri, saya harus ikut suami. Akhirnya janjian, nanti malam kalau mamanya tidur, mau pergi. Tengah malam, mamanya tidur, istrinya dibangunkan. Ayo pergi, berangkat. Setelah bangun, sebelum berangkat, istrinya ini pandai. Anaknya yang masih bayi laki-laki, ditaruh di samping neneknya. Lalu dia pergi ikut suaminya. Setelah waktu agak siang, suaminya tanya, sudah jauh itu dari tempat mamanya. Dek, apa bang? Kok dari tadi gak dengar suara anak kita yang masih bayi? Anak yang mana? Ya, kita kan punya anak bayi. Anak kamu saya tinggal. Tinggal di mana? Sama neneknya. Loh, kenapa ditinggal? Lah, itu kan anak abang. Abang saja meninggalkan mamanya. Pasti anak abang nanti meninggalkan saya. Karena pasti seperti abang. Daripada nanti anak abang meninggalkan saya setelah saya tua, lebih baik sekarang saya tinggal duluan sama neneknya. Akhirnya apa? Suaminya tersentuh, sadar. Ayo balik lagi. Hanya kembali. Ngajak kembali ke mamanya. Setelah sampai di tenda mamanya, ternyata mamanya ini lagi mendekap cucunya erat-erat sambil pegang batu. Karena dihampiri serigala. Cucunya mau dimakan. Setiap serigala itu mendekat dilempar pakai batu. Nenek ini mengumpulkan batu banyak. Setiap ada serigala dilempar. Orang Arab itu kan badannya kuat-kuat. Akhirnya anaknya menangis bertaubat kepada Allah. Nah, ini artinya apa? Ini pentingnya kita berbakti pada orang tua. Dan umat Islam ini perlu disampaikan. Karena umat Islam ini sekarang sudah ada yang mengikuti tradisi barat. Di Malaysia ada panti jompo. Sebagian orang Melayu, orang tuanya dititipkan ke panti jompo. Dia kerja kemana. Dan yang paling baik gak begitu. Tapi bagaimana? Orang tua ini kumpul bersama. Orang tua itu pokoknya mendengar suara cucunya, walaupun ramai-ramai, senangnya bukan main. Orang tua itu. Tapi kalau sendirian, anaknya gak ada, cucunya gak ada. Ya bingung, sumpek orang itu. Itu namanya berbakti pada orang tua. Ini tradisi-tradisi barat ini masuk ke negeri kita. Mulai dari tradisi yang paling kecil sampai tradisi yang bahaya-bahaya. Bahaya terhadap akhlak, bahaya terhadap ibadah, bahaya terhadap akidah, bahaya terhadap keimanan. Karenanya di masa-masa sekarang ini kita umat Islam dimanapun berada perlu berhati-hati.